Hai semua, welcome to Distory, Dialog Misteri. Kembali lagi dengan saya Muhammad Ivan, dengan rekan saya Catur Raffi Septor Majid. Hal-hal mistis selalu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sadar atau tidak sadar, mereka selalu mengintai kita. Kali ini kita akan membahas pengalaman mistis dari rekan saya. Gimana mas? Mulai dari mana? Jadi saya mau cerita pengalaman mistis saya pas saya SMK ya. Nah, jadi pas SMK itu ada sebuah kegiatan. Nah, kegiatan itu jauh dari sekolah. Nah, kegiatan itu cuma butuh 5 anak. Nah, akhirnya sekolah mengutus 5 anak termasuk saya ya. Akhirnya dari sekolah tuh cuma ngasih uang buat perjalanan sama 4 hari ke depan ya. 4 hari ke depan. Nah, jadi kita ke sana tanpa pembimbing. Nah, jadi kita berangkat ke sana pakai bis kan. Nah, jadi uang itu tuh kita pikirin lagi gimana caranya buat 4 hari itu cukup. Nah, kita ke sana cari-cari hotel dan ternyata hotel itu di sana malah mahal. Nah, teman saya kebetulan punya info di sana ada villa murah. Nah, akhirnya kita tuh berlima berangkat ke sana. Nah, kebetulan villanya itu jauh dari pemukiman. Nah, mau nggak mau ya karena 4 hari lumayan lama. Akhirnya kita yaudah deh, nggak apa-apa karena kita cowok semua. Akhirnya nggak mikir yang aneh-aneh. Nah, akhirnya kita sampai ke villa itu. Jadi di villa itu kan ada 3 kamar nih, ya. Kamar pertama diisi sama teman saya, kamar kedua juga diisi sama teman saya, dan terakhir kamar ketiga itu saya sendirian. Nah, kebetulan villa itu tuh di belakang ada kayak kamar mandi itu dekat sama kamar ketiga, kamar terakhir yang ditempatin sama saya, dan belakangnya lagi itu ada kolam renang. Kolam renangnya tuh nggak gede-gede banget sih, ya kecil lah, buat anak kecil mungkin di situ. Nah, ya biasa hari pertama kami cuma beres-beres doang ya, beres-beres dan mandi, makan segala macam, terus kita tidur. Ya, pagi harinya kan mau ada acara lagi. Hari pertama nggak apa-apa, santai aja karena kita langsung tidur dan gak mikir apa-apa karena capek perjalanan. Nah, langsung lah pagi kita berangkat ke acaranya, terus sampai sore baru kita pulang ke villa habis maghrib. Hari kedua juga aman, nggak apa-apa nih, sampai ya kegiatan juga sama gitu, kita pulang dari acara itu habis maghrib. Nah, hari ketiga itu udah mulai janggal ya. Jadi karena di situ jauh dari pemukiman warga ya. Kalau malam tuh sunyi, ya angin gitulah, angin malam gitulah. Nah, kebetulan ya nggak tahu kenapa pas hari ketiga tuh malam-malam kan udah pada tidur nih. Kebetulan saya itu tiba-tiba kebangun jam 2 gitu, jam 2 karena waktu itu haus banget gitu loh. Haus karena padahal di situ tuh dingin ya. Tapi kenapa haus itu? Jam 2 bangun buat ambil minum kan keluar kamar nih. Keluar kamar, terus waktu itu aman-aman aja, terus habis minum ke kamar lagi. Duduk dulu habis minum. Nah, di situ tuh itu tuh dalam keadaan sadar ya, habis minum, nggak halusinasi nggak apa. Ada sosok hitam gede, matanya merah, itu beneran serius di depan pintu. Di situ aku mikir, ini beneran apa enggak ya? Kok tiba-tiba ada orang gitu? Tapi kiraan aku tuh penjaga atau apa ya? Tapi tinggi banget, matanya merah lagi. Di situ tuh aku udah gelap banget, nggak bisa gerak sama sekali terus ya. Nggak bisa gerak. Wah, kaget kan aku, kenapa nggak bisa gerak nih? Akhirnya coba tenang, baca surat-surat pendek kan, biar bisa gerak. Akhirnya gerak tuh. Nah, sosok tadi tuh udah mulai hilang. Nah, di situ karena aku mau tidur lagi, tiba-tiba pas mau tidurnya ada suara anak kecil di belakang. Jadi lagi mainan di kolam renang tuh.
Terus itu kayak rame banget, padahal tuh di situ situasinya malam, sunyi kan. Tapi kok ada anak kecil gitu kan. Aku coba beraniin keluar dari kamar terus ke belakang, tapi sepi gitu. Aku mau bangunin teman-teman karena kasihan kan, mereka capek, udah pada tidur. Yaudah akhirnya coba tenang. Gue ke kamar lagi, terus tidur. Nah, itu hari ketiga ya. Hari keempatnya itu nggak ada sosok, karena hari keempat kita mau beres-beres mau pulang kan. Hari keempat itu pulang tuh jam berapa ya, jam 4-an lah, mau udah sore ya. Habis acara kita ke villa langsung, terus beres-beres. Nah, di situ tuh karena mobil udah datang ya, waktu itu travel udah datang ke villanya. Gue buru-buru nyiapin tas dan segala macam, baju yang gue masukin. Nah, anehnya pas udah gue langsung naruhin pertama tas di busnya, di travelnya. Nah, yang lain masih siap-siap. Nah, pas gue ngomong, ayo cepetan, udah mau berangkat nih. Nah, si teman-teman udah langsung masuk travel. Nah, teman-teman aku tuh ngomong, tas kamu mana, kok nggak ada di travel gitu, nggak ada di mobil, kan udah ada di situ. Waktu itu dicariin di travel nggak ada tas aku. Padahal aku tuh inget bener tas aku ditaruh di travel gitu. Udah beres-beres. Nah, habis itu coba cek ke dalam lagi, ternyata tas aku tuh di kamar terakhir. Tuh kondisinya udah acak-acak lah. Padahal tuh aku udah beres-beres baju loh. Tiba-tiba tasku kebuka, bajunya berserakan gitu. Itu aneh banget sumpah. Itu tuh bener-bener aku nggak tahu kenapa kok kayak gini gitu loh. Yaudah akhirnya gue beresin lagi tasnya. Di situ gue pulang kan, doa dulu ya sama teman-teman. Ini villa udah aneh banget. Akhirnya kita langsung pulang aja deh. Langsung pulang. Alhamdulillah sampai ke sekolah nggak kenapa-napa. Itu kejadian pertama bagi hidup gue ya. Itu langsung tiba-tiba diteror sama setan, rasanya aneh. Di situ aku coba mikir positif aja sih ya, mungkin karena dia mau kenalan gitu atau mau pengen tahu siapa yang ada di villa gitu. Akhirnya aku nggak kebawa ke kemana-mana, akhirnya aman-aman aja sih. Itu aja sih pengalaman saya waktu di kegiatan itu. Ya, cukup serem sih. Ya, sampai mengacak-ngacak benda di kehidupan nyata gitu loh. Tapi sosok detail bayangan hitamnya itu seperti apa sih? Jadi pas itu kan habis itu kan aku dudukan posisinya. Iya, duduk. Nah, dia tuh bentuknya itu kayak hitam, terus tingginya itu hampir satu pintu ya, sekitar 2,5 meter mungkin ya pintu ya. 2,5 meter. Itu tuh bayangan hitam, jadi warnanya hitam, kayak ya hitamnya tuh nggak terlalu hitam banget, jadi kayak bayangan biasa lah hitam. Nah, tapi dia itu matanya merah. Aku cuma ngeliat matanya aja ya, mukanya aku nggak kelihatan, mungkin mukanya hitam, yang kelihatan tuh sosok hitam sama matanya merah doang. Itu tuh kejadian sosok itu muncul tuh sekitar nggak lama sih, 1 menitan mungkin. 1 menit. 1 menit dia muncul. Terus karena aku nggak bisa gerakan, aku coba berpikir positif, akhirnya aku baca-baca surat, akhirnya dia hilang. 1 menit itu kamu tatapin terus-terusan atau sambil baca nyari pandangan lain itu gimana? Pertama aku natap nih, karena aku ngeliat kok ada bayangan besar gitu loh, matanya hitam, matanya merah ya. Aku coba malingin muka, aku coba berpikir tenang kan, tenang, santai, baca-baca surat. Aku bacanya sambil nunduk, nggak natap matanya. Aku nunduk, nah sambil baca surat pendek lah ya, sama ini ayat kursi. Akhirnya dia tiba-tiba pas aku mau ngeliat lagi itu udah hilang gitu. Terus kamu percaya nggak sih kalau hal-hal mistis seperti itu bisa sampai mengubah atau menggeser atau interaksi dengan kegiatan atau benda-benda dunia nyata gitu loh?
karena saya mengalami kejadian itu ya. Mungkin bisa Bisa. karena waktu itu saya mengalami gitu loh. Oh, iya. Tiba-tiba tas aku udah ditaruh di travel, tapi tiba-tiba ke kamar lagi gitu loh tas aku tuh. Itu mungkin apa ya? Aku juga nggak tahu gitu, bingung. Iya. Dalam keadaan bingung, tiba-tiba tas aku ada di kamar belakang gitu loh. Terus kondisinya ada acak-acakan lah. Ya mau percaya mau nggak percaya ya. Tapi emang itu tuh aku beresin tuh dalam kondisi sadar. Ya nggak, kalau misalnya aku lupa pasti ada yang ingetin lah. Iya. Setelah kamu minum di dapur ya itu ya? Berarti di dapur atau di mana? Aku iya minum di dapur terus ke dapur. kamar lagi. Kamar lagi. Pas ke kamar lagi kan katanya di daerah kolam renang ada suara anak kecil gitu kan. Itu seberapa banyak sih? Terus kan padahal dari jauh dari pemukiman warga gitu kan. Iya. Nah itu siapa gitu loh? Maksudnya terdengar seperti apa sih? Terdengar jelasnya seperti apa? Jadi Spesifiknya. sehabis sosok hitam itu muncul ya, Iya. aku kan coba berpikir tenang, terus aku mau tidur lagi kan. Aku tuh tidur, tapi belum tidur ya. Tiba-tiba ada suara anak kecil kayak lari-lari gitu loh, cepak gitu. Terus ada yang main air, kayak suara air dicipratin gitulah. Nah, suara anak kecilnya tuh kayak ketawa tapi nggak keras-keras banget ya. Kalau nggak salah tuh anak kecilnya lebih dari 2 lah. Itu dua. Nah itu tuh agak lama suaranya itu nggak hilang. Nah itu mungkin nggak tahu ya jin kecil atau Iya. aku mah nggak bayangin yang aneh-aneh lah ya. Mungkin itu ya udah dari sananya mungkin udah ada gitu loh. Aku juga nggak berani ngulik atau mengganggu mereka. Itu mungkin kegiatan mereka selama di villa itu. Jadi nggak mikir aneh-aneh atau apa itu. Berarti di hari-hari pertama atau mungkin pas kamu masuk check-in gitu ya, check-in di villa itu udah ngerasa hal aneh nggak sih? Berarti nggak ada sama sekali ya? Nggak ngerasa hal aneh apapun karena hari pertama cuma kita beres-beres terus ya kita santai lah ya. Iya. Namanya anak laki-laki kan yang nggak mikir aneh-aneh gitu. Yang penting kita bisa tidur, makan gitu kan, seneng-seneng lah ya. Gak mikir aneh-aneh deh. Aku pun waktu habis di travel ya, aku cerita kayak gitu, teman-teman aku tuh ngomongnya nggak percaya, mungkin halusinasi atau apa. Ya, biasa lah laki-laki. Biasa lah ya laki-laki nggak percaya gitu. Karena ya udahlah, kalau nggak percaya ya udah gitu. Ya nggak mikir aneh-aneh lagi gitu. Tapi sebelum check-in itu sempat dengar-dengar atau mungkin kan sebelumnya nyari-nyari hotel dulu. Nyari dapat info nggak sih dari villa itu apa ya? Tempat-tempat daerah yang serem gitu, enggak ya? Enggak sih, enggak nanya-nanya kayak gitu sih. Temen aku cuma punya info dari saudaranya kan. Ini ada villa nih, dekat dari acaranya kan. Tapi jauh dari pemukiman. Gimana mau enggak? Akhirnya kita, ya udah nggak apa-apa lah. Daripada hotel kan ya. Iya mahal. Gitu akhirnya, ya enggak pikir panjang lah. Berarti pas pulang gitu kan naik travel. Setelah itu ada gangguan apa lagi sih? Apa udah nggak ada setelah itu? Habis pulang dari situ kita coba aku sendiri baca doa semoga nggak terjadi hal-hal aneh setelah ini gitu ya. Akhirnya udah lupain apa yang pernah aku temuin di villa ini. Akhirnya gue coba santai. Alhamdulillah nggak kejadian mistis apapun setelah itu. Iya, cukup sekian ya dialog misteri kali ini dari narasumber Raffi ya, Vi? Iya, bro. Dari pengalaman misterinya kita bisa bisa sharing-sharing gitu di channel YouTube kami gitu. Mungkin dari teman-teman sekalian barangkali ada yang mempunyai pengalaman horor masih di daerah Kota Tegal, bisa main-main ke sini, bisa sharing-sharing bareng, atau mungkin yang jauh bisa tulis-tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nantikan video-video kami berikutnya. See you.